hari ini kita bahas tentang kamu tim buru-buru nikah atau enggak? Soalnya kan ada yang bilang juga makin cepat nikah rezekinya makin lancar, tapi ada juga kan orang yang nikahnya santai aja nih, yang penting mapan dulu, stabil dulu sendiri, baru mau eh, buat coba nikah dan hidup dengan si partner. Jadi lu tim buru-buru nikah atau santai aja? Sebenarnya apa ya, pertimbangannya lumayan banyak sih Ju. Kayak Sambil minum ya. ya silakan Mbak. Nggak boleh. Bisa diri. Jadi kalau misalkan tim buru-buru nikah atau enggak tergantung urgensi masing-masing orang. Ada yang orang mau nikah cepat karena memang ada target nikahnya, atau kayak udah ditanyain sama orang tua, atau kayak finansialnya udah cukup kayak gitu. Itu kan tergantung orangnya. Cuman memang kalau misalkan kita menikah nih, itu harus sudah dipersiapkan persiapannya. Gitu. Kalau misalkan ternyata lu belum siap sih, menurut gua jangan buru-buru. Tapi kalau misalkan lu memang kondisinya sudah aman, udah siap, ya kenapa nggak sekarang, kenapa harus nanti gitu loh. Nah kalau misalkan dari POV lu ngerasanya di zaman sekarang memang kan banyak yang orang ada katanya bilang takut menikah gitu kan. Iya, lagi Lu rame. ngerasain kayak gitu gak? Sebenarnya gue bukan takut nikah sih, lebih ke gue masih belum di posisi yang gue inginkan, karena sekarang gue masih corporate worker lah, gaji mepet UMR. Kayak menurut gue hidup sendiri pun masih sedikit suffering ya, karena ya gue membiayai hidup sendiri gitu-gitu. Walaupun nanti kalau nikah ya pasti si suami yang akan menafkahi, cuman gue mikirnya gue harus merasa stabil dulu di gue sendiri, baru gue bisa kayak oke nih, gue open buat si partner ini untuk masuk ke kehidupan gue sih. Jadi sebenarnya gue nggak yang buru-buru, tapi nggak yang santai banget. Karena target awal gue kan 22 tahun, cuman kan abis lulus banget ya. iya, cuman kan nggak realistis. Oke. Lalu buru-buru nggak kemarin, apa kayak santai, apa sesuai target? Jujur kalau gue kemarin agak mendadak ya. Ketawa lagi dia. Ada nanti kita bikin behind the scene gitu dia orangnya. Agak mendadak itu juga ya, pertimbangannya mungkin kalau dari sisi gue, pertama itu ada sisi agama, yang kedua ada sisi finansialnya, yang ketiga ada sisi biologisnya, yang keempat ada sisi mentalnya. Ya lo mentalnya udah siap belum, lo harus udah dewasa, karena setelah itu lo akan menjalani kehidupan tuh menghadapi semua masalahnya sendiri, berdua dengan pasangan lo. Gimana cara lo menyelesaikan masalah dengan baik, dengan kepala dingin dan lain-lain. Soalnya kalau misalkan ya egonya masih tinggi kayak gitu-gitu, ya masalah lo nggak bakal kelar-kelar. Terus takutnya jangka panjangnya hubungan lo juga nggak akan baik, walaupun awalnya pasti mungkin dimulai dengan senang-senang lah gitu kan ya. Gitu sih. Kalau misalkan dari sisi yang lain, agama itu tergantung perspektif masing-masing. Kalau misalkan finansial, menurut gue harus tetap cukup finansial dulu, nggak bisa yang kata orang ada yang nikah dulu baru nanti rezekinya ada kok muncul. Ya itu betul, tapi kita nggak bisa sepasrah itu tentang apa ya, tentang dapat rezeki dan lain-lain. Tetap kita harus sudah ada usahanya buat nyampe ke situ gitu. Ya percaya pasti ada jalannya, tapi tetap kita harus usaha juga. Jadi mungkin memang harus finansialnya aman juga gitu. Dan menurut gue pasrah sama berserah tuh beda sih. Kalau pasrah kayak ya udah lu berdiam diri aja, nggak ngapa-ngapain, nanti juga percaya nanti iya percaya datang, gitu. Iya, cuman gimana caranya si rezekinya mau datang kalau lu aja bahkan nggak jalan ke sana, nggak dijemput. Kayak busnya akan datang nih terus ke halte, tapi lu di rumah doang nggak ke halte, ya nggak akan naik ke busnya gitu. Gue mikirnya, jadi makanya gue merasa kayak gue sendirinya harus stabil dulu nih, baru mungkin gue akan siap ke sana.
Menurut lu ekspektasi yang paling sering salah soal pernikahan apa? Kayak kalau nikah tuh gini, kalau belum nikah tuh gini, kalau telat nikah gini gitu-gitu. Hmm, Yang kayak orang-orang ngomong kayaknya nanti lu pas nikah gini, ternyata enggak. oh ini sih mungkin orang-orang bilang awal-awal pernikahan pasti ada butuh penyesuaian dan lain-lainnya ya. Masa penyesuaian Karena dua orang kayak kaget sih ternyata pasangan gua kalau misalkan kalau taruh anduk sembarangan. iya taruh anduk sembarangan atau kayak patriarki ada yang kayak gitu-gitu kan. Itu kan maksudnya mungkin sebelum nikah kan nggak terlalu ketahuan ya. Tapi kalau misalkan di gua itu salah satu step yang harus lu persiapkan sebelum menikah. Jadi kayak Diobrolin dulu ya. iya, lu obrolin dulu, lu harus cari tahu sebanyak mungkin tentang si pasangan lu ini. Kayak apakah dia keseharian hari-harinya gimana, atau enggak kayak takutnya misalkan lu kaget gitu kan. Jadi kalau misalkan lu udah tahu dari sebelum menikah itu akan mengurangi resiko setelah menikah tuh entah lu cekcok dan lain-lain. Kayak misalkan contoh sesimpel tiba-tiba suami lu tipe yang harus sarapan tiap pagi gitu kan. Sedangkan Atau enggak elunya misalkan nggak bisa. guanya nggak apa-apa nih nggak sarapan, biasanya nggak sarapan misalkan gitu kan contohnya. Nah itu ya lu harus menyesuaikan lagi tentang kebiasaan si pasangan lu itu gitu. Ya hal-hal yang simpel kayak gitu kalau bisa lu tahu dari sebelum lu menikah itu lebih bagus. Jadi misalkan lu udah prepare hal-hal itu gitu, nggak jadi yang dipermasalahkan padahal halnya kecil. Dengan orang-orang biasanya kalau misalkan berantem tuh malah banyaknya hal-hal kecil yang sepele gitu loh. Gitu sih, jadi ya kalau kalian ada waktu ngobrolnya harus lebih deep lagi. Harus lebih prepare tentang kehidupan lu setelah menikah. Itu kalau misalkan si cowoknya udah serius ya. Kalau misalkan cowoknya belum ngomong serius, lu jangan tanya-tanya, lu kepo. Nanti aja. Ya jangan, biarkan dia yang membawa arusnya. Tapi memang harusnya sih cowoknya duluan sih yang nanya-nanya ya. Inisiasi ya. Gitu. Terus menurut lu kan ngobrolin nih pasti ya dua-dua udah siap. Gimana cara lu tahu si cowok ini serius gak sih? Kayak siapa tahu ternyata bercanda doang, kayak mau kenalan doang. Oh, kalau mau, iya sih banyak orang yang ngedeketin nggak tahu tujuan dia apa ya gitu. Ada juga kayak ya udah ngomongnya mau serius tapi ternyata tiba-tiba perilaku dia tuh nggak kayak orang yang mau kita berjalan ke sana gitu kan. Ya tergantung kita yang Membawa. Kita tuh juga harus punya pendirian, kita pengennya punya partner yang kayak gimana. Jadi kita juga bisa berhak memilih Punya standar lah orangnya. Iya, punya standar. Jadi kalau kata orang ya udah aku menerima kamu apa adanya, nggak bisa. Lo nggak bisa, jangan lo menerima dia apa adanya. Lo harus banyak mau, lo harus punya standar ya. Kalau misalkan ada perbedaan diobrolin. Kalau udah ketemu ya bagus, berarti bisa lanjut gitu kan. Sekarang kan sebenarnya gue ada sih teman gue, dia tuh sebenarnya dari umur 24, dia senior kita ya 2 tahun lebih tua. Itu dia dulu tuh ada tuh pacaran tapi LDR 2-3 tahunan gitu lah. Dan ternyata si cowok ini kan LDR tuh, dianya di Jawa di mana gitu, teman gue di Sumatera. Terus ketemu tuh paling setahun sekali. Oke, tapi ini belum nikah kan? Pacaran doang. Terus kan si cowok lanjut S2 di Jawa ini, si cewek lanjut kuliahnya tuh di Sumatera. Jadi kayak ya udah, maksudnya tetap LDR. Pisah karena emang sekolah gitu lah. Terus tiba-tiba ada si cowok ini tiba-tiba kayak ghosting si teman gue ini. Terus dia tanpa ada tanda apa-apa. Terus tiba-tiba ada junior temen gue yang di kampus yang sama si cowok ini ngepost pergi ke gunung bareng gitu lah, hiking bareng si cowok.
sedangkan si temen gue tuh kayak di ghosting, terus Dia akhirnya nggak dapat kabar juga kalau terus akhirnya diobrolin gimana ya udah putus, dan sekarang dia di fase yang dikenalin sama cowok aja kayak nggak dulu deh gitu. Jadi menurut lu itu kan ya mungkin belum move on, mungkin Iya, emang mungkin hatinya dia sakit atau itu lah. Dan sekarang dia umurnya 27 berarti kan, 2 tahun di atas kita. Menurut lu kalau case-nya kayak gitu, apakah sebaiknya dia kayak ya udah coba dulu aja, atau kayak ya udah dia menyembuhkan diri sendiri nih, gue harus percaya lagi sama orang gitu ya baru melanjutkan, kayak mendingan belajar sambil jalan, atau kayak ya udah gue menyiapkan hati dan semuanya baru gue lanjut gitu. Ngerti gimana Kak? Oke, tapi kalau misalkan dia case-nya belum ngerasanya belum mau sama orang baru, itu mungkin karena dia tadi sakit hati Iya, juga kan. karena udah selama itu juga kan pacaran. Oh, udah lama pacaran. Udah 2-3 tahun kan? 2-3 tahun. Tapi dia harus pikirannya harus terbuka nih. Iya, Kalau misalkan harusnya si sih. cowok ini apakah memungkinkan dia akan balik lagi gitu loh. Daripada maksudnya jangan menutup mata dan pikiran lu untuk sekedar buat satu Satu orang orang doang. ya. Kayak ya belum tentu jodohnya dia gitu kan. Jadi lebih baik sih sebenarnya kalau misalkan dia bisa butuh waktu, itu sangat normal sih untuk dia mencari waktu menenangkan dirinya dia sendiri, atau enggak menyelesaikan permasalahan jangan ketawa, menyelesaikan permasalahannya dia kayak gitu-gitu dengan dirinya sendiri. Menurut gue tetap harus diselesaikan dulu sendiri, tapi jangan sampai terlalu dihayati tentang si orang ini gitu loh ya nantinya dia nggak move on. Apalagi dia kan perempuan kan, menurut perempuan ya, takutnya nanti malah menutup orang lain yang mau datang tuh, malah ngelihatnya kayak apa ya, dia belum bisa nih ketemu sama orang baru, jadinya nggak jadi gitu sih. Kalau misalkan dia bisa, bagusnya sih udah membuka orang yang baru ya. Itu tetap harus ikhlas ya kalau misalkan dia punya standar seperti orang yang dia maunya gimana, pasangan yang sebelumnya itu nggak masalah, dia cari orang yang kayak gitu lagi walaupun memang PR-nya harus mulai dari awal. Iya sih. Tapi tergantung juga permasalahan dia dengan si pasangan yang sebelumnya ini apa. Kalau misalkan si pasangannya itu dia kan soalnya si cowoknya kan nggak jelas nih karena apa, takutnya si ceweknya juga kayak ya gue tuh salahnya apa sih, kenapa gue diginiin nggak gitu diobrolin gitu ya. Iya, itu harus ketemu dulu permasalahannya karena apa, jadi putusnya itu juga secara baik-baik sama-sama. Ya udah, cowoknya alasannya kenapa, si perempuannya alasannya kenapa, dan dia ya udah deh, kalau misalkan alasannya dia udah nggak sayang atau dan lain-lain, ya udah emang dia menenangkan dirinya tuh lebih gampang gitu loh, bikin mindsetnya dia kan udah nggak gue lagi gitu. Ya sih, lebih gampang nyari alasannya. Soalnya kalau nggak diobrolin tuh mungkin si teman lu itu overthinking juga. Bisa jadi kayaknya sih dia tuh nggak ngapa-ngapain tapi kok kayaknya kayak gini tiba-tiba ya gitu. diselingkuhin Kayak gue kurang nggak ya kalau gue punya orang baru, ntar gue diginiin lagi nggak ya, dia kan pasti ada takut. Karena menurut gue putus yang paling sulit tuh putus karena selingkuhin sih. Nah iya sih, kayak lu selalu merasa kurang, padahal nggak ada yang salah sama lu, cuman emang si cowok ini aja yang selingkuh gitu. Iya. Dan berarti si cowok itu juga belum selesai dengan dirinya dia. Kalau misalkan dia masih pengen mencari, explore dia kan. masih pengen explore. Kalaupun misalkan si temen lo itu masih lanjut sama cowok ini, ya udah, bisa lu jadi belum akan tentu, terjadi lagi. bisa terjadi lagi, sama belum tentu si temen lo diseriusin. Iya sih. Kayak ya udah nih, nggak apa-apa deh dua, kalaupun dia masih explore terus kayak nanti balik lagi ke gua, ya belum tentu dianya udah siap, ada jaminan menikah juga gitu. Tapi tergantung kita juga, kitanya udah siap apa belum. Kalau misalkan lu pengennya nungguin orang datang yang mau ngelamar gua tapi lu nya nggak siap, ya sama aja. Karena cowok pasti kalau misalkan dia siap nikah, dia pasti mencari perempuan yang siap juga harusnya gitu. Sorry ya guys, ada anak kecil nangis.
sorry banget emang tempatnya kurang proper tapi ya udah lah ya. Iya. Tapi Kita- menurut gue juga gitu sih, kayak kalau masih single nih kayak gue, kayak ya udah gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menyiapkan diri. Karena menurut gue nggak ada salahnya lu nyiapin diri untuk pernikahan, karena ujungnya nanti akan ke sana gitu loh. Jadi kayak, Iya. karena gue mikir nih, gue aja untuk bekerja persiapannya 12 tahun loh. Iya. 12 plus 4 kuliah lagi. Iya, kuliah. 12 plus 4 tahun. Dan kerja tuh kita cuma sampai umur 60 tahun. Sedangkan pernikahan tuh anggaplah lu nikah umur 25, berarti umur 25 sampai lu umur terakhir gitu. Iya. Pernikahan harapannya ya. Kayak menurut gue untuk bekerja aja yang mungkin sekitar 20 30 40 tahun itu persiapannya tuh 16 tahun. Iya. Gimana kalau kayak lu mau menikah dari umur sekian sampai umur terakhir lu, tapi nggak disiapin. Persiapan lu cuman seadanya. Cuman iya, atau kayak cuman 3 bulan sebelum pernikahan, kayak menurut gue kurang wise aja sih. ya. Dan persiapan menikah itu bukan hanya tentang persiapan acaranya. Iya. Tapi yang lu persiapkan lebih ke ya udah nih setelah Mental, hari H itu ya lo akan Gimana menjalani hidup lu apa? Entah hubungan lu dengan pasangan lu, cara berpikirnya atau cara membuat keputusannya, atau kayak disiplin, kerapihan dan lain-lain, atau kayak parenting juga perlu kalau misalkan lu udah prepare. Kayak gitu-gitu itu juga banyak sih yang harus dipelajari di luar kita sekolah. Iya, sekarang nggak ada bahasan sama sekali kan. Gue dulu pas SMA praktek nikah tuh cuma praktek akadnya doang. Oh iya ada, tapi Ada praktek akad, kayak ya udah nih si perempuan menyiapkan apa, kayak permintaan mahar apa segala macam, terus si cowok juga menyiapkan apa. pas sekolah Pas sekolah udah di sekolah nikah. ada ini, ada apa, akad yang kayak, tapi emang namanya nama ini ya, maksudnya nama gue Juwita nih, tapi disebutnya bukan Juwita, kayak emang praktek doang. Kayak jadi kalau gue taunya sebatas akad itu doang. Sebelum dan setelah akad kan nggak ada di pelajaran, jadi kayak ya udah lu tahu sebatas akad doang. Oh, lucu ya sekolah lu ya. Sekolah gue nggak ada. Ada ya bahasa Sunda dulu. Terus menurut lu nih, mending menurut lu lebih baik mapan dulu atau nikah dulu? Karena kalau gue pribadi, menurut gue harus mapan dulu sih. Bukan mapan yang kayak udah punya mobil, rumah apa gimana ya, tapi lu punya income yang cukup untuk menutupi kebutuhan lu sehari-hari dan semua tanggung jawab, dan lu masih punya uang buat di save. Dan lu kayak setiap bulan lu bisa apa? Ya lu tahu lu akan bisa mengcover semua kebutuhan ini. Jangan sampai kayak ya udah Tiba-tiba habis. iya. Menurut gue tuh belum siap sih, maksudnya gue oke nih, gue bisa mengcover kehidupan biaya hidup gue sendiri, terus gue masih ada yang di save, dan gue sekarang masih sih, tapi gue menyiapkan dana darurat. Menurut gue setidaknya lu punya stabilitas sampai sana dulu di umur sekarang ya, karena kan nggak semua orang empty yang tiba-tiba gaji 2 digit langsung fresh graduate kan. Kayak gue mikirnya yang penting lu ada income stabil, bisa ada yang di save di luar dari income itu, dan lu punya dana darurat per berapa yang ya udah lu bisa merasa aman kalau terjadi apa-apa gitu. Menurut gue standar mapannya baru sampai situ. Karena kalau mau yang udah punya mobil, rumah, kayak gue harus nikah sama kakek-kakek. Sama minimal yang umur 30-40-an lah, kayaknya gue belum siap sih udah sejauh sukses itu. ya. Iya, kalau gue sejauh itu kayak gue betul. belum bisa sih. Kurang lebih sih kalau menurut gue nggak jauh beda ya sama lu. Kalau misalkan mungkin memang kata orang-orang ada yang bilang setelah nikah pasti lo akan punya rezeki. Ya pasti rezekinya adalah buat orang yang nikah gitu kan. Ya gue percaya itu, tapi memang tetap harus diusahakan gitu tadi kan.
Dan dana darurat itu poin nomor satu yang kita nggak tahu ke depannya akan terjadi hal-hal apa gitu kan ya, kayak waktu itu misalkan pandemi dan lain-lain itu mungkin tiba-tiba iya zaman-zaman 10 tahun yang lalu orang-orang yang baru menikah saat itu pasti agak kaget juga pasti. Nah makanya kita sebelum nikah harus mempersiapkan hal-hal tersebut. Mungkin kalau menurut gua ya bisa sih lebih banyak lebih aman. Kalau gua paling ya kurang lebih saving pengeluaran lu 1 bulan berapa, suami lu berapa, itu di total. Ya mungkin minimal sih 4 bulan kehidupan lu itu lu harus udah aman. ada pegangan dulu. Ya pegangan. Jadi mungkin kalau misalkan ada terjadi apapun, ya lu masih bisa hidup 4 bulan ke depannya minimal kan, lebih banyak lebih bagus. Tapi di luar itu memang kadang yang kita buat orang-orang yang mau nikah gitu kan ya, yang dikhawatirkan adalah iya gue kan harus persiapan buat acara juga, buat persiapan mahar juga, buat persiapan setelahnya gitu kan. Emang agak ekstra sih. Yang penting mungkin yang harus di-prepare, lo harus tahu pengeluaran bulanan lu berapa nih, pengeluaran bulanan lu berapa, sama pasangan berapa, itu gaji bulanan lu harus bisa mengcover itu dulu. Jadi lu jangan sampai 1 bulan itu nyentuh si tabungan lu yang udah lu siapkan. Jadi kayak ya udah itu buat dana cadangan darurat gitu kan. Nah yang penting 1 bulan tuh lu udah bisa cover semua dari pemasukan lu. Kalau memang misalkan ternyata masih jauh nih kebutuhan lu, berarti yang harus dikorbankan adalah entah lifestyle atau enggak misalkan kebutuhan yang mungkin nggak terlalu urgent gitu, harus dipisah-pisahin lah, nggak harus Nongkrong yang kurang-kurangin. nongkrong dikurang-kurangin. Kayak kadang ada orang habis nikah kayak iya gue libur dulu ya nongkrongnya gitu-gitu kan, kayak gue ini dulu ya gitu. Itu mungkin ya salah satu faktor juga dia harus menyesuaikan keadaan finansialnya dia gitu. Udah yang penting definisi mapan itu kalau menurut gue dan Juwita pun, gue setuju dengan pernyataan Juwita tadi ya, yang penting lo nggak harus kaya raya tapi lo bisa hidup minimal menghidupi diri lo sendiri dulu, Stabil lah ya. tanpa bergantung sama orang lain. Dan kalau misalkan nanti lo udah pasangan, berarti ya lo pastiin suami lo kira-kira sudah sanggup apa belum menghidupi kalian berdua. Baru misalkan ya bisa sih kalau misalkan si istrinya masih kerja gitu, bisa join income ya, peruntukannya kan lebih masih bisa yang buat bisa di saving gitu kan, itu lebih oke. Tapi kalau cowoknya udah aman terus istrinya tiba-tiba yang langsung mau promil ya nggak masalah gitu. Tergantung Karena masing-masing. Karena hidup nggak bisa makan cinta ya. Nggak bisa ya, kata orang-orang sih ya sayang-sayangan mungkin bonus lah ya. Iya. Kayak nggak bisa kita cuma mengandalkan cinta-cintaan doang. Iya sih. Walaupun lu cinta tapi tiba-tiba lu udah persiapan apa-apa secara finansial dan mental, iya lu gondok juga. Iya. Kayak lu cuma cinta doang, udah cinta terus tiba-tiba si laki lu tidurnya ngorok. Wah. Kayak maksudnya lu kan nggak tahu itu sebelum pas pacaran kan nggak tahu sama sekali. Wah itu nggak tahu sih, mungkin masih bisa ditoleransi, cuman kan siapa tahu halnya lebih besar daripada ngorok. Iya betul, kan kita nggak tahu ya, jadi kayak menurut gue perlu persiapan. Terus menurut lu kenapa harus harus cepat atau harus ditarget kali ya? Karena menurut gue nggak harus cepat, yang penting lu udah siap dalam semua faktor tadi, dan si cowok lu juga udah siap untuk semua faktor itu tadi, barulah kayak oke nih mikirin ngedeketin si orang tua gue mikirin ngedeketin orang tua dia, baru gitu. Menurut gue yang basicnya dulu deh kita siapin dulu, yang lain kan udah di luar kontrol tuh, kayak ya udah kita siapin yang bisa kita siapin. Kalau ternyata selanjutnya tidak mulus ya maksudnya masih bisa diperjuangkan gitu loh, setidaknya kita udah mengusahakan apa yang bisa diusahakan. Betul.
sebenarnya kalau dari gue kemarin gue tipe yang gue nggak cerita ke orang tua, tapi sebenarnya Tapi udah obrolin sama si cowok. enggak, sebelum sebelum gue mengarah ke serius ini, gue nggak ada cerita apa-apa ke orang tua. Karena ya udah, bukan beberapa cowok ya, maksudnya Ada beberapa dari orang yang orang-orang dari orang-orang itu, maksudnya gue harus meng-ACC dulu nih yang kira-kira emang gue cari itu yang seperti apa. Kalau gue udah oke, baru gue pede. Pokoknya lu harus Infoin ke orang ketemu yang tua, fit cerita. standar lo dulu ya. Iya, kalau misalkan tiba-tiba yang asal baru jadian nih, Terus langsung langsung dikenalin, kayak kalau misalkan tiba-tiba nggak jadi sama dia tuh, yang sakit hati bukan gue doang, ntar orang tua gue Nular juga, ke sekeluarga. iya gitu kan. Ya takutnya orang tua yang nahan-nahan, tapi kitanya yang nggak cocok gitu kan, nggak nggak bisa. enak. Iya sih. Makanya kalau dari gue kemarin memang ngasih tau orang tua itu baru pas pas si pasangan gue ini mengarah ke seriusnya gitu. Jadi kalau misalkan yang nggak masalah sih, kadang kan ada juga yang orang tua yang yaudah nih maunya terbuka, siapa tahu dia juga bisa ngasih insight masukan lah, ya. kayak gitu-gitu kan. Sebenarnya nggak masalah sih untuk cerita ke orang tua itu. Jadi kalau misalkan tentang target, kalau gue sih dulu targetnya adalah parameternya gue nggak mau punya anak kayak misalkan gue nya udah tua tapi anak gue masih kecil. Gitu sih, itu salah satunya juga ke situ. Jadi kayak plan-plan gue pun ya udah nih, gue nanti setelah anak gue besar siapa tahu gue masih bisa bekerja, masih bisa berkegiatan gitu loh. Jadi pas udah tua anak gue juga udah bisa settle dengan hidupnya dia sendiri gitu. Bukan sandwich lah ya. Iya, tapi kan kadang sandwich kan bukan keadaan yang kita buat-buat ya. Maksudnya emang ya udah takdirnya seperti itu gitu kan kadang orang. Setidaknya berarti lu mempersiapkan biar anak lu semaksimal mungkin nggak mendapat usah jadi sandwich kehidupan. lah. Dia ya udah cukup memikirkan kehidupan dia sendiri. Ya, gitu. Jadi kalau misalkan target, menurut gue ditargetin sih bagus ya. Jadi kadang realistis nggak tiba-tiba umur 22. Bisa lah, itu namanya cita-cita. Enggak, maksudnya umur 22 tuh sebenarnya ya bisa aja lu menikah asalkan lu punya target dan lu berjalan ke arah target itu. Karena gue dulu punya target nikah umur 22 karena waktu itu kita lagi tugas akhir, hidup lagi capek-capeknya. Mungkin nikah adalah solusi. Betul. Tapi ternyata nikah enggak, tapi gue emang dulu tuh mikirnya nikah bukan biar gue nggak menyelesaikan kuliah, cuman kayak biar setelah gue kuliah ada yang nampung, ngerti nggak? Gue harus kerja pusing-pusing lagi. Iya, kayak minimal gue kerja tuh nggak yang mode survive. Oh iya, survive. Karena gue merasa sampai sekarang pun gue kerjanya masih mode survive. Jadi kayak kalau misal nih gue punya suami, otomatis dia nampung hidup gue kan. Dan gue kalau kerja, ya udah maksudnya gue bisa milih, oh company mana nih, kerjaan mana nih yang mungkin income-nya nggak yang gimana banget, tapi gue bisa berkarir, bisa mengembangkan diri lah. Gitu ya. Kalau mode butuh duit kan ya gimana ya? Setiap saat juga butuh pasti kalau kita udah punya sekarang nih udah bisa beli sendiri gitu kan ya, pasti nanti besok pengen deh punya motor misalkan, tiba-tiba udah punya motor, pengen deh punya mobil, pengen deh punya pasti ada aja gitu. Sebenarnya bagus, yang penting lu punya target tadi. Nah, kita balik lagi ke bahasan yang nikah ada target. Menurut gue ditargetin bagus, karena kalau misalkan nggak ada target, ntar lo kebawa arus sendiri. Jadi kayak terlalu santai menjalani hidup lo, kayak ya udah gue nikahnya kalau misalkan ada yang datang aja. Kalau POV kita cewek-cewek ya. Iya lagi. Tapi perlu dipikirin ya. Iya, jadi walaupun kita nggak bisa yang memaksa orang buat ngejar ke kita ya, tapi maksudnya kalau misalkan kita siap-siap, gue percaya pasti ada yang mau datang sih. Jadi sebagai cewek, menurut lu apa yang bisa dilakukan biar anggaplah gue punya target umur 27. Belum tentu ya, cuman kayak anggaplah gue punya target umur 27 dan gue masih punya 2 tahun lagi nih. Apa yang harus gue lakukan yang
27 tuh hari H ya? 27 tuh hari Maksudnya nikahan ya kan? ya. Oke. Ya apa Garis yang bawah. harus gue lakukan untuk menuju ke sana, sedangkan kalau cewek kan ya nggak mungkin cewek, bisa sih cewek yang ngedeketin duluan, cuman kayaknya lebih lazim cowok ya. Ya mungkin Apa yang ya bisa dilakukan? kalau cowok dia kan memang fokusnya mencari ya. Kalau Iya. kita ya udah kita fokusnya mempersiapkan diri. Iya. Kalau menurut gue persiapannya Jadi mungkin siapin yang semua itu tadi. iya dari kayak ya lo tanggung jawabnya akan lebih besar karena lo akan berubah statusnya. Ya. Lo nggak cuma ngurusin diri lo doang, tapi ada orang-orang lain lagi yang harus lo urusin. Lo nih kalau mau punya anak harus ngurusin dia juga. Gimana caranya lo bisa ngurusin orang-orang tapi lo nya keurus juga. Iya. Itu juga kayaknya lumayan penting ya. Itu lagi karena kebanyakan orang setelah nikah, bukan setelah nikah ya, setelah punya anak dan anaknya anggaplah anaknya udah SD, udah nggak yang harus diurusin banget, dianya masih nggak keurus. Dia masih Banyak. harus. Bahkan keluarga gue pun ada yang kayak tadinya apa, pola hidupnya sebenarnya biasa aja, cuman yang kayak ya badannya masih ideal, yang masih skincarean, masih rajin body care gitu, sekarang tidak pernah. Tidak pernah. Iya. Bahkan untuk treatment, maksudnya dia secara duit ada, suaminya pun juga nyuruh, tapi kayak dia merasa kayaknya sayang deh duit segini buat treatment. Yang padahal sebenarnya tuh ada duitnya, si lakinya pun memprovide. Si yang menurut gua kalau lakinya provide ya berarti kebutuhan lain udah ada. Aman. Iya, kebutuhan lain tuh udah disiapin, udah aman lah. Tapi mungkin karena ya itu sih, karena kebiasaan dari dulu mikirin dia hidup sekeluarga kan besar ya, nggak yang kayak Jadi keburu ke bawah beban kita iya, gitu ya. walaupun sekarang udah aman jadi kayak gue nya nanti aja deh gitu. Kebanyakan Takutnya kitanya cewek-cewek jadi mikirnya kayaknya gue lebih senang-senang kalau misalnya gue hidup sendiri deh. Iya. Kalau gue nikah nanti gue PR banyak, gue repot. Itu kebanyakan kenapa orang takut nikah sebenarnya. Menurut gue karena ngurus diri sendiri aja jujur gue capek ya. Apalagi kalau udah nikah dan udah punya anak, kayak lu harus ngurus si laki lu dan si ekstra anak ini, dan ada mertua yang kita nggak tahu ya. Beda-beda Belum tentu sifatnya. ya, maksudnya belum tentu, nggak semua orang bisa privilege dapat mertua yang baik. Yang ini kan ada juga orang yang dapat mertua julid, banyak yang kayak di TikTok ada viral yang dia lagi melahirkan, yang mau naik mobil bukan ya? Enggak, yang dia mau lagi nggak tahu bukan keberapa, dia lagi di rumah sakit, lagi proses melahirkan, tapi nggak lahir si anaknya itu lah, mungkin normal kan. Terus si mertuanya bilang ya udah lu mati aja nggak apa-apa, penting cucu gue keluar dulu. Kayak menurut gue itu bisa difilter nggak sebelum menikah? Kayak kan kita nggak bisa milih ya, si cowok ini orang tuanya kayak gimana, kan kita nggak bisa milih. Kita yang bisa kita pilih si cowok ini kita mau yang mana gitu. Menurut lu bisa difilter nggak sebelum terjadi pernikahan? Menurut gue masih bisa difilter karena sebelum lu nikah lu pasti ada dulu. Proses ada lamaran itu kan ketemu nih sama keluarganya, bukan cuma keluarga India doang tapi sama keluarga besarnya juga. Lu kan ngelihat maksudnya keluarga besarnya seperti ini kayak gitu-gitu, atau kayak lebih ngobrolnya kayak pas setelah lu lamaran. Gitu. Kalau misalkan lu tipe yang memang udah cerita dari sebelumnya ya oke juga, jadi lo udah bisa kenal duluan sama mertua kan orangnya gimana. Itu juga yang bisa diobrolin antara lo dan pasangan lo sih. Kalau misalkan apa tuh, kayak nanya nyokap lo gimana? Ya sering-seringin cerita aja ya. Tadi misalkan kan POV kita nih ya, tadi misalkan mama pulang terus dia minta dimasakin begini kayak berarti ibunya doyan masak atau ibunya nggak doyan masak apa gimana gitu lah. Lebih ke banyak cerita, bagus sih, banyak ngobrol mau dari melalui pasangan lo atau misalkan lo udah kenal sama calon mertua lo nggak apa-apa. Apalagi kalau dia open ya lo sering main ke rumah ya itu udah sangat positif ya.
Iya sih. Kalau misalkan mertuanya tipe yang nggak bisa ketemu atau kayak menjaga belum terbuka sama kita ya lo harus dari pasangan lo. Terus misal nih dari si pendekatan sama si keluarga kan, terus ternyata pas kenalan sebelum nikah baik nih, kayak ya udah normal aja. oke. Terus tiba-tiba pas setelah nikah, setelah nikah Baru dia ternyata iya berubah. baru aslinya gimana gitu. Itu kan Kalau nggak bisa dikontrol ya, maksudnya kayak ya kita nggak bisa ngatur sifat orang kan. ya, itu salah satu antisipasinya adalah ya lo harus pisah dari Rumah. mertua, ya Iya pisah sih. rumah. Tinggal sendiri ya. Karena lo punya masalah lo Sendiri. internal lo berdua, itu kalau bisa orang tua kalian jangan sampai tahu. Iya. Lo selesaiin dulu berdua. Walaupun lagi berantem nih, tapi lo harus ke rumah mertua, selesaiin jangan sampai kelihatan. Jadi kayak ya udah diselesaikannya memang harus berdua. Karena kalau banyak kepala, apalagi orang tua ya yang kita nggak tahu pemikirannya masih beda sistem pengajaran parentingnya dan lain-lain, takutnya malah clash sama cara kita menyelesaikan masalahnya gitu kan. Sih. Gitu. Terus juga kalau misalkan ini topik yang tadi lagi gue baru inget juga, lo pengen buru-buru atau misalkan ada perempuan yang memang takut menikah gitu kan. Kalau misalkan kalau menurut gue kita juga harus tetap punya cita-cita nih. Cita-cita kita tuh apa? Cita-cita si pasangan Menjadi tuh dokter, apa? bukan? Menjadi dokter itu siapa? Susan ya. Nah, kalau misalkan kalau dari POV gue, hidup setelah menikah itu lo akan lebih banyak yang bisa dieksplor daripada lu menjalani hidup sendiri. Misalkan lu sekarang nih, lu udah ngerasa oh gue bisa nih hidup sendiri, gue bisa mencukupi kebutuhan gue sehari-hari kayak gitu kan. Tapi mungkin Setelah nikah, bukan setelah nikah. Tapi mungkin kalau misalkan lu jalanin itu seterusnya, ya lo lama-lama juga akan ngerasa konstan hidup lo kayak ya udah gini-gini aja, walaupun lo mampu gitu ya. Kayak ya udah nih, gue bisa kok, gue seneng kok dulu pas awal-awal kerja gitu, gue seneng kok bisa belanja main, sendiri, bisa beli. ya gue bisa main tanpa mikir budget dan lain-lain gitu kan. Ya, kenapa gue harus nikah terus tiba-tiba nanti suami gue nggak bisa ngejajarin gue kayak gitu-gitu kan. Nah itu ya tergantung kitanya mencari target untuk kehidupannya tuh, mencarinya tuh apa sih? Apa kita bahagia kalau misalkan kita bisa memenuhi kebutuhan sendiri, ya nggak apa-apa, itu berarti bisa dijalanin sendiri terus. Tapi kayak kalau menurut gua, kalau misalkan lo menikah, akan banyak hal yang akan terbuka peluang-peluang baru yang bisa lo lakuin bareng-bareng. Entah itu happy-happynya ya udah jadi happy-happy berdua tuh beda cara lagi pada happy-happy lu sendiri. tapi kan bisa happy pacaran. Kalau pacaran nggak bisa bikin targetnya ya udah saat itu aja. Kalau berantem tiba-tiba udahan, ya udah lo nggak ada jaminan untuk lebih tenang gitu loh. Kalau misalkan udah nikah kan kayak ya udah, kalau misalkan lo punya masalah ya udah lo bisa diobrolin. Pacaran bisa diobrolin. Maksudnya kenapa Nih, harus misal targetnya adalah jalan-jalan ke Eropa misal ya. Oke, itu kan kayak lu harus nyiapin dana, lu harus nyiapin informasi, lu harus nyiapin destinasi dan segala macam. Kalau lu sendiri kan kayak ke travel, itu kan pas pacaran bisa tinggal booking 2 room aja. Atau barengan nih, kayak dia ngajak temen dia, gue ngajak temen gue, biar roomnya bisa sharing bayarnya. Buat hemat, kan bisa juga. Iya, ya itu mungkin untuk target-target yang yang happy ya. Tapi kalau misalkan happy mah ya udah lo happy sama temen lo yang lain juga bisa aja, walaupun udah nikah gitu kan. Tapi ternyata setelah nikah itu targetnya bukan sekedar untuk happy yang Yang happy. yang cari ya udah hura-hura gitu kan ya.
tapi kayak ya gimana cara lo punya misalkan punya keturunan yang anaknya pintar atau kayak gimana, atau kayak ya udah ya anak lo kalau gede sukses kan kita juga punya bangga tuh Ya, beda sama. kan, happy-nya tuh beda gitu sama apa ya, pengen nikah sama pacaran ya. Selain keterbatasan fisik ya, maksudnya kalau pacaran kan nggak bisa yang gimana banget ya. Kayak menurut gue pacaran paling untuk gampangan ya rangkul lah boleh. Tergantung tempat. Kalau rame biasanya Ya, ya pegangan. Kayak umumnya gitu ada. umumnya. Ada juga orang yang ngomong kalau misalkan nikah tapi lo nggak punya tujuan, ya udah Buat apa? hari-hari lo juga bakal hambar-hambar aja, kayak lo tetap menjalani hari-hari lo, tapi ada orang malah takutnya ada yang ngerasa terganggu karena ada orang baru gitu kan. Iya Yang lagi. misalkan dia sore nih bisa main HP, bisa leye-leye, tapi ternyata Karena sore ada itu laki. kalau misalkan udah nikah dia harus yang ngurusin, harus nyiapin makan dan lain-lain. Jadi kalau memang lo targetnya adalah nikahnya serius dan jangka panjang, kalau bisa lo harus buat cita-cita yang sebesar mungkin, iya, dan harus sejalan. Gitu. Itu juga banyak akan cara untuk mencari ketujuan lo, itu yang proses kesenangan yang nggak bisa orang pacaran dapetin sih. Mungkin kalau orang pacaran ya udah senang-senangnya cuma sebatas entah sentuhan fisik atau kayak Jalan-jalan. curhat-curhat, iya, ngobrol-ngobrol. Ya kalau misalkan pas nikah lo bisa ngelakuin itu, dan kalau misalnya lo udah nikah ada hal-hal yang nggak bisa lo lakuin pas lo lagi pacaran, misalkan entah tadi yang jalan-jalannya ke luar, ada juga orang yang agak strict kan nggak bisa jalan-jalan terlalu jauh kayak gitu kan. Kalau misalnya udah nikah ya boleh-boleh aja lo mau suka yang jalan-jalan ya udah jalan-jalan, lo mau balik malam juga ya udah gitu kan. Mungkin itu kalau dari sisi gue pertimbangan yang lebih banyak hal yang bisa dilakukan setelah menikah. Dan setelah menikah belum tentu menutup kemungkinan nggak bisa melakukan yang Gue suka yang target. Lebih ke tebak kata ya. tebak-tebakan ya. Pas setelah nikah ya mungkin yang nggak bisa dilakukan, jadi nggak bisa dilakuin gitu loh pas udah setelah nikah, entah lo main sama lawan jenis kedua yang kayak gitu-gitu sih ya. Makanya untuk hal-hal kayak gitu lo harus menyelesaikan diri lo sendiri dulu. Kalau misalkan yang jalan-jalan suka main pulang malam mainnya sama temennya kayak gitu, itu harus diselesaikan dulu. Ya menurut gua seru kok nikah. Tapi bosan nggak? Kayak gue kan pernah sama Emil pas TA tuh. Itu kan kamarnya di lantai 2. Kamar gue di lantai 3. Itu tapi dia sepanjang hari di kamar gue. Emang sih gue nugas dia nugas. Cuman kayak mesen makan bareng, mandi gantian, nggak gantian sih, kayak dia mandi biasa ke bawah. Kayak mandi tapi bareng, maksudnya kayak gue di kamar gue mandi, dia ke bawah mandi. Terus nanti balik lagi ke kamar gue nugas lagi bareng. Itu gue gumoh loh, kayak lu pergi kayak gitu. Kayak tapi nggak tahu mungkin itu temen ya, maksudnya mungkin nggak tahu sih beda nggak, kayak lu kalau misalkan kayak pusing nggak lihat gitu ya? Iya pusing nggak lihat kok lu lagi sih. Karena gue sama Emil tuh kayaknya ada deh sekitar 2-3 bulanan. Tapi dianya bosan nggak tahu ya, nggak kelihatan. Dianya biasa aja. Iya paling kayak dia mau pergi main udah pergi, gue misal mau pergi main udah pergi. Terus pas sama-sama di kosan ya udah dia ke kamar gue nugas lagi, nugasnya bareng. Kayak emang sih tujuannya biar bekerja ya, karena gue sama Emil sama-sama males ya, kayak jadi udah biar kerja harus gitu, ada trigger ya. Tapi itu aja gue kayak ya udah capek. Ini berarti jawabannya memang arahnya bosen, lebih ke orang introvert ya. Iya sorry. Ini si Emil nggak bosan kayak Iya tapi kayaknya iya, karena gue kayak Mil, karena gue ada mancing Mil, kamar lu emang ini, kayak gue mancing biar dia ke bawah. Berarti sama lu mulu dong nyalain AC. Iya juga ya, berpikiran lagi. Kayak kalau kita kan dulu ngakalinnya ya udah kamar lu jadi tempat kerja, kalau tidur kita di sana kan, jadi ini berantakan. 2 kamar tapi
kita hidupnya bareng juga ya, Iya, kayak lu satu satu. kosan aja nggak sih? Iya juga ya. Mandinya kan tapi lemari gak cukup. Lumayan yang nggak cukup lemari. Iya lumayan. Sisanya buat jalan-jalan di kopi nggak ada. Dan susahnya adalah Emil tuh nggak ngopi. Jadi Oh, jadi misal gue jam 12 nih, jam 1, gue pengen pesen kopi. Dan Kalau kopi cuma satu kan mahal ya kan, jadi. kan kopi yang gue suka tuh kan gue biasanya pesen sore. Tapi sore tuh non coffee-nya Emil nggak suka. Jadi gue harus biar bisa bareng dan hemat, kayak gue harus mengarah Yang ke lain. brand yang ada minuman non kopi dan dia suka. Ya sebenarnya nggak gimana banget sih, cuman kayak itu menjadi sebuah pertimbangan kalau cuma 1 tahun ya. Padahal kalau lu tinggal bareng orang, yang sebenarnya itu juga gue nggak tinggal bareng banget. Iya, kalau Sabtu Minggu kan kayak ya udah lo tetap pulang. Iya. Berarti lo harus mencari orang yang benar-benar lo nyaman sama dia. Suka kopi. Mungkin bisa salah satunya Suka kopi. Oke, sekarang kita ada segmen. Ini ganti video. Enggak, jawaban cepat. Oh, ada segmen kayak gitu. Tiba-tiba ada segmen jawaban cepat. Nikah cepat atau nikah matang? Nikah matang. Oke. Tapi Matangnya nggak lama-lama banget juga ya. Matangnya kayak ya udah ya siapa tahu dia baru merasa financial stable pas umur 35. Standar lo ketinggian. Jawab cepat kan? Betul. Standar lo ketinggian. Terus tabungan stabil atau emotional stable? Apa sih? Financial stable atau emotional stable? Nggak pakai mikir. Nggak pakai mikir. Financial stable atau emotional stable? Karena apa? Karena kalau misalkan lo financial nggak stable, emosinya juga nggak stabil. Emosinya juga nggak stabil. Tapi kalau misalkan emosi lo stabil, tapi financial lo nggak stabil, ya udah makin hancur hidup. Oh iya benar juga ya. Duit itu bisa mengamankan segalanya. Ya walaupun emosional lo nggak stabil, lo pakai duit pun lo masih bisa senang-senang. Cinta tanpa duit atau duit tanpa cinta? Apa tuh? Cinta tanpa duit atau duit tanpa cinta? Cinta tanpa duit tapi nggak tanpa cinta. Nggak tanpa duit juga nggak sih? Nggak setanpa itu juga nggak sih? Iya maksudnya cukup lah. Pas-pasan. Misal biaya hidup lo berdua 10 juta, ya udah 10 juta itu doang income-nya. Nggak ada 100.000 pun buat di save. Boleh ganti jawaban. Kalau duit tanpa cinta itu bisa tumbuh kok. Oh iya. Orang yang taruh kan dia nggak kenali. Tapi kalau misalnya setelah nikah dia baru kenalan, bisa kok cinta. Tapi kan pas lihat CV, kayaknya oke. Iya sih, tapi itu pertimbangan sebelum nikah. Iya. Tapi berarti untuk pertanyaan yang tadi, ya udah mendingan hidup tanpa cinta. Hidup tanpa cinta. Punya duit tapi tanpa cinta. Tapi jatuhnya kayak ini nggak? Kayak ya udah oriented. Living together. Gimana? Kayak udah hidup satu rumah aja jatuhnya. Nggak hidup bareng. Kayak kalau dia kaya tapi kita nikah tanpa ada cinta, ketertarikan satu sama lain. Ya udah rumah udah ada pembantu. Kayak udah lu menghidupi diri sendiri, dia menghidupi diri kayak. Kalau situasi kayak gitu mendingan cinta aja sih. Duit ya udah kita usahakan aja. Nggak bisa. Karena kalau ya udah lo cinta lo bisa pas-pasan banget. Bisa diusahakan. Yang penting lo cinta, jadi lo pasti nyari duitnya. Ya udah gue nyari duit mencari nafkah karena gue cinta sama dia. Jadi kalau menurut kita nggak ada waktu yang sempurna sih untuk menentukan kapan gue harus menikah, kapan gue nanti aja menikah. Tapi adanya adalah lo harus mencari waktu yang tepat untuk lo menikah gitu. Tergantung parameter lo masing-masing. Kapan lo merasa butuh nikah, misalkan gue butuh nikah karena gue finansial udah cukup, ya itu berarti waktu yang tepat buat lo. Tapi kalau misalkan ternyata
parameternya ke situ tapi lo belum ada dana yang cukup atau tabungan yang cukup, ya berarti itu belum waktu yang tepat buat lo, kayak gitu sih. Kalau kalian sendiri gimana? Lebih sekarang di fase lagi pengen nikah, nyiapin nikah, atau kayak nanti dulu deh, gue belum siap. Terus komen ya. Dah.